ini diedit, teradi dan terisi juga ya, sehingga akhirnya dia ke meja atau ke tangan dari audiens. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya coba jelaskan ya dari ini semuanya dan mulai dari usia anak sampai dengan usia lansia. Jadi mungkin kalau dari Malaysia ya, ini bahasanya bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa dipahami juga karena buku juga beberapa juga yang dari Malaysia juga bahasa Melayu nggak beda dengan Indonesia kata-kata. Oke, selamat ya buat bisa minggu ini. Oke, untuk pengkajian dari materi buku ini atau bab-bab yang tersaji dalam buku ini saya serahkan kepada Dr. Susi selaku narasumber yang mungkin nanti akan mengkaji dan mungkin memberi masukan dan lainnya. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang adik-adik semua. Ya, yang hadir di sini adalah satu kesempatan sebenarnya, dan saya pikir ini adalah satu langkah bahwa kalian semua minat dalam bidang psikiatri ya. Tetapi sebenarnya psikiatri itu mau minat mau enggak harus gitu kan, karena nanti di lapangan akan ketemu pasien-pasien psikiatri ya. Dan psikiatri itu rentangnya luas ya, dari mulai F0 sampai F9 kan, dan itu dari mulai gejala yang ringan sampai gejala yang berat, yang nggak ketahuan sampai yang berat. Nah, adik-adik semua harus tahu bahwa stigma tentang kesehatan mental di Indonesia ini masih sangat tinggi ya. Kenapa? Karena kita masih banyak pengetahuan kita masih minimal. Ya, beda dengan di luar negeri ya. Ya, dari saya melakukan penelitian tentang kesehatan jiwa pada awareness tentang kesehatan jiwa pada anak usia 11 sampai 15 tahun. Nah, dia mengetahui kesehatan jiwa itu kalau memang sudah ada gejala berat. Jadi dia tahu, gitu kan. Beda dengan pengetahuan ketika anak-anak yang di luar negeri, remaja yang di luar negeri. Mereka sebenarnya ketika temannya mengalami kesehatan mental, mereka nggak ngerti. Artinya apa? Pengetahuan tentang kesehatan mental di Indonesia itu adalah pengetahuannya tentang kesehatan mental anak kasus-kasus yang sudah parah. Jadi yang dia ketahui kan pasti sudah parah. Sedangkan kesehatan mental kalau misalnya gangguan kepribadian kalian kan nggak tahu, depresi belum tentu tahu juga kan. Nah itu buat masukan adik-adik semua. Nah ini adalah buku yang kami gagas ya dari dokter pendidik klinis di sini ya, adik-adik semua udah di sini ya. Ini penting. Buku yang kalian dapatkan saat ini kan buku tentang PPDGJ ya kan, hanya untuk melihat diagnosis kan. Kemudian buku tentang buku ajar ya kan, kalian punya semua yang textbook yang dari UI itu. Nah itu merupakan sebenarnya panduan juga buat PPDS kalau menurut saya. Itu agak berat. Nah ketika nanti di puskesmas yang adik-adik harus pikir adalah cara berpikir menurut hierarki. Nah kalau saya otak kanannya ibaratnya gitu. Kita otak orang yang maunya simple, terus kemudian bagaimana kita tertarik dengan psikiatri. Nah, tentu adik-adik saya tahu pasti ketika masuk psikiatri agak bingung kan, abstrak, wawancara bingung, ketemu tentang status mental bingung, cara bicara bagaimana, kemudian ya isi pikir tadi kan nggak jelas. Nah, karena apa? Jadi ibaratnya ilmu psikiatri adalah ilmu yang abstrak, ya kan? Nah, sekarang adik-adik harus dibawa sama saya bagaimana berpikirnya tidak abstrak, tapi berpikir secara logis, secara logika, tapi itu bisa diaplikasikan di dalam ketika adik-adik praktik di lapangan. Ya, sekarang kasus-kasus tentang kesehatan mental sebenarnya banyak COVID kan, tapi kita nggak tahu. Yang psikosomatis banyak, yang gangguan cemas banyak, yang depresi karena psikosomatis karena COVID banyak, iya kan? Nah, gangguan tidur juga banyak. Nah, jadi harusnya tahu kan semua kan. Nah, itu yang itu menjadi masukan buat kita semua bahwa ini sebenarnya mental health, kesehatan mental itu dekat dengan kita. Masalah itu dekat dengan kita. Tapi nggak kita sadari.
Yang kita tahu adalah korban 1 juta gitu kan, 1 juta Oh, sudah udah ya, 1 1 juta. juta. Tapi kita nggak tahu ternyata yang kesehatan mental itu lebih dari 1 juta, ya kan? Nah, oke, dalam buku ini akan dikupas ya, bukan akan dikupas beberapa langkah berpikir sebenarnya. Terdiri dari 25 bab ya, kalau ada pikir ya. Semua itu sebenarnya ada di dalam F0 sampai F9. Tapi emang kasus-kasus yang memang umum terjadi di lapangan ya. Jadi yang agak rubet-rubet nggak kita masukkan. Karena nanti 25 bab. Tapi kasusnya mungkin cuma 22 ya. Cuma 21 ya dengan sesuai 20 malah yang sesuai dengan kompetensi ya. Jadi nanti sesuai kompetensi cuma 20 nya. Yang pertama adalah tentang demensia, ya kan? Kemudian tentang gangguan mental organik. Ya, epilepsi penting karena ini dimasukkan karena apa? Karena seringkali epilepsi itu tumpang tindih dengan gangguan mental, karena ada gangguan perilaku kan. Kemudian adiksi nafsa itu akan sehari-hari. Kemudian narkoba jenis baru dan itu harus ada yang tahu. Ya, jadi narkoba jenis saja. Baru perilaku action sekarang sih menurut penelitian yang meneliti itu dengar ya, karena kalau kita lihat siklus itu sama alur. Kemudian skizofrenia, narkoba, kemudian efek bipolar, kemudian gawat darurat psikiatri dan psikiatri atas school review yang dilakukan itu adalah satu masalah itu mungkin itu apa darurat sakit jantung kali ada janggal kalau kalau di dia ada sebuah gangguan mental adik ya, adik psikosial yang rehat yang kita dapat dilakukan perlu apa yang akan ya kan secara psikologis dan ya dan bagaimana dia nanti di sini kan ada dia masuk ke rehabilitasi sosial sekarang stase selama COVID tidak ada, ya memang banyak yang dikurangi ya selama COVID ini. Terus tentang aspek etiko-legal, bagaimana secara etik layanan kesehatan jiwa. Nah ini ada dia yang tahu, nanti di lapangan misalnya ketemu tentang orang yang terkena kasus narkoba misalnya, disuruh bikin surat. Nah itu jangan sembarangan menandatangani. Ya, terus kemudian misalnya adik-adik disuruh catat, disuruh diagnosis anak itu adalah retardasi mental, katanya ibunya bilang ini anak saya retardasi mental, ternyata adik-adik tanda tangani ternyata berhubungan dengan warisan, dia nggak dapat warisan gara-gara ditulis diagnosisnya retardasi mental. Jadi itu harus tahu semua batas-batas itu. Banyak hal-hal yang surat sakit ya, kalau surat sakit nggak kelihatan ya, surat keterangan sehat jiwa, nah itu nggak boleh dilakukan oleh dokter umum, harus merujuk ke psikiater, spesialis psikiatri. Nah, ini adalah juga dimasukkan juga gangguan perilaku dan layanan unggulan dalam promosi kesehatan jiwa perkotaan. Nah, kejang demam juga di sini ada, ya. Lalu tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18, ya. Di Indonesia. Ya, ini di Indonesia. Oh, Malaysia ada juga ya. Jadi kita mendefinisikan gangguan jiwa itu adalah ODGJ dan ODMK. Di Indonesia, ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa, ODMK adalah orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini penting adik-adik ketahui. Sebenarnya gimana sih bedanya apa orang dengan masalah kesehatan jiwa dengan orang dengan gangguan jiwa? Nah, apa bedanya? Kalau dengan orang dengan masalah kesehatan jiwa berarti dia mengalami kerentanan, ya, kerentanan untuk mengalami gangguan jiwa.
Nah, yang kerentanan itu apa saja? Banyak hal. Ya, banyak hal yang mengalami kerentanan. Misalnya sekarang yang COVID, sebenarnya rentan nggak? Tenaga kesehatan sebenarnya masuk yang rentan nggak? Rentan. Apalagi yang misalnya keluarganya ditinggalkan oleh orang tua, orang tua yang misalnya sekarang bayangkan tiba-tiba ibu bapaknya meninggal, ya, itu rentan nggak anaknya? Itu termasuk rentan sebenarnya, rentan gangguan jiwa. Ya, kemudian orang yang dalam school refusal sebenarnya masuk dalam kerentanan. School refusal masuk dalam rentan terhadap terjadinya gangguan jiwa. Ya, terus epilepsi juga rentan dalam gangguan jiwa. Yang disebut dengan baby blues syndrome sebenarnya juga rentan gangguan jiwa. Kemudian sekarang LGBT, ya LGBT dikelompokkan juga lesbian, gay, transgender, ya kan? Ya, lesbian, gay, biseksual. Itu masuk dalam kategori ODMK, kerentanan. Kerentanan dia akan mengalami gangguan kejiwaan, akan menjadi ODGJ ketika tidak ditangani secara serius. Dalam arti bukan merupakan stigma ya kita, tapi kita dalam rangka memberikan pengetahuan pendekatan ya, bukan kamu ODMK, enggak begitu. Ya, labeling. Jadi bukan labeling, tapi kita membantu. Karena pasti akan mengalami distress dan disfungsi. Nah, jadi orang yang mengalami kerentanan biasanya ada mulai menunjukkan adanya tanda-tanda di distress, ya, distress. Tekanan. Iya, mengalami tekanan. Oke. Nah, jadi itu tentang ODMK dan ODGJ. Teman-temannya bukan yang lagi. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah tentang status mental. Nah, kenapa penting? Nah, kalau misalnya adik-adik pahami, baca status mental ribet kan? Ribet nggak? Bingung nggak? Nah, ini sebenarnya sudah ditunjukkan dengan ringan sekali. Yang pertama, bagaimana kita bina raport. Pada saat kita melakukan wawancara ya, bagaimana kita bina raport, bagaimana mengerti perasaan pasien, jangan mendesak, jangan seperti wawancara, interview seperti reporter gitu kan. Tapi kita memberikan kedekatan, kita memberikan empati ya. Kemudian di sini juga ada protokol wawancara. Ya bagaimana cara kita melakukan wawancara. Jadi coba baca, jadi kalau wawancara nanti jangan kalah gitu kan. Iya kan? Interogasi jadinya kamu ini ya, tadi ada halusinasinya enggak? Ada ini enggak? Ada itu enggak? Nah, pertanyaan kayak gitu. Nah, semua pertanyaan model interogasi. Jadi ini di sini dikasih tahu ya bagaimana kita membuka open ended. Kemudian bagaimana sikap pewawancara, bagaimana kita menanyakan tentang keluhan, bagaimana mencari tentang mood ya. Jadi bagaimana kamu mencari moodnya gimana, kayak gimana, ya kan? Nah itu yang harus kalian tahu caranya gimana, cara bertanya. Kemudian juga bagaimana kita melakukan asesmen itu kan objektif sama objektif, assessment sama planning kan, SOAP kan. Nah di sini dilihat. Nah kita sekarang menetapkan diagnosis, ya kategori diagnosis. Diagnosis itu berdasarkan multiaksial. Nah ini yang adik-adik harus ketahui. Kenapa multiaksial? Gangguan jiwa tidak sama dengan COVID-19, tidak sama dengan demam berdarah yang sudah ada virusnya, sudah tahu jenis virusnya, penanganannya sudah tahu, protokolnya begitu. Jadi di dalam penanganan jiwa itu protokolnya tidak saklek, ya tidak saklek begitu. Nah protokolnya berdasarkan adalah dari aksis 1 sampai aksis 5. Aksis 1 tentang apa? Diagnosis. Aksis 2 tentang masalah mental dan kepribadian. Aksis 3 tentang tentang kondisi medis umum. Aksis 4 tentang masalah psikososial. Aksis 5 tentang gas, tentang fungsional. Terakhir ya, dan pada saatnya pada saat ini kamu lihat. Nah itu yang kalian ketahui. Kenapa? Hal tersebut itulah 5 aksis itu menentukan menentukan bagaimana langkah kamu, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana prognosis, bagaimana tata laksana. Ya, kalau dia misalnya ada di aksis 4 masalah psikososial, misalnya orang tua yang tidak peduli, keluarga yang tidak peduli, lingkungan yang tidak peduli, berarti kamu edukasi kepada orang tua, edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada ketua RT misalnya. Nah itu yang harus kamu lakukan pendekatan, ya. Itu yang paling penting. Kenapa jadi 5 aksis? Aksis 5 gas. 1 tahun terakhir kenapa dia jelek gitu? Nah ternyata gas terakhir itu dia tidak dapat penanganan yang serius.
tidak diobati dan segala macamnya. Nah, itu juga harus ditangani. Oke? Nah, disitulah kamu lihat kalau misalnya kamu tak di dalam Kaplan itu jelas kan faktor yang memperingan dan memperberat. Tapi kalau secara kognisi logika kamu main, ya, kamu cukup tahu mendiagnosis dari 5 aksis itu. Ya, semua sudah tercantum dalam 5 aksis itu. Nah, makanya kejelian kamu nanti sebagai tenaga, nanti sebagai dokter, ya, nanti harus berpikir. Nah, sekarang kalau kamu belajar ini, kamu insya Allah akan lebih paham. Nah, di sini ada wawancara psikiatri, kamu diberikan sebagai kompetensinya. Jadi kamu bisa melihat bagaimana pembukaan kompetensi gimana. Nanti kamu ketika ujian OSCE juga akan seperti ini. Dinilainya bagaimana. Wawancara kan dinilai, ya kan? Kamu melakukan pemeriksaan status mental dinilai. Jadi ini buku ini sesuai dengan standar kamu ketika nanti ujian OSCE. Ya, ujian OSCE standarnya seperti ini. Ya, jadi kamu tahu, oh standarnya kalau 4 angka harus bisa begini, kalau 3 angka harus begini, apa saja yang dinilai. Jadi kamu lihat ya. Oke, nah ini demensia. Nah, demensia nanti kamu lihat ada ilustrasi kasus, ya. Ada ilustrasi kasus. Nanti kamu jelaskan di sini bagaimana etiologi demensia. Kenapa sih orang tiba-tiba, misalnya nenek kakek kamu tiba-tiba kok bicara kacau, ya kan? Padahal dulunya nggak, apakah skizofrenia? Nah, nanti di sini jelaskan apakah demensia, bagaimana BPSD, ya, BPSD, biologi, psychological symptom of dementia. Nah, itu yang gejala-gejala demensia, tapi sudah ada simptom psikologis dan mirip dengan skizofrenia. Nah, tata laksana psikotik juga. Nah, itu yang kamu harus tahu ya. Sudah Ria. Ya. Nah, ini bagaimana melakukan wawancara orang untuk menilai demensia di sini, diagnosis banding, prognosis, dan kemudian bagaimana kamu melakukan alur pikir, ya. Di dalam saya lihat di dalam buku PPDBJ yang punya yang kecil-kecil ya kamu. Sebenarnya kamu sekarang nggak usah pakai PPDBJ, pakai ini aja. Pakai apa namanya yang kecil-kecil tuh yang punyanya handbook yang PPDBJ kecil. Nah, itu. Harusnya kamu nggak usah pakai ini, bukan yang itu ya. Bukan yang kamu suka bawa tuh, yang itu tuh. Yang itu kamu punya tuh. Nah, coba lihat. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini juga udah cukup sebenarnya. Ya. Kamu di situ sebenarnya ada PPDBJ, itu ada di dalam e-booknya. Ada e-booknya. Dan PPDBJ yang lengkap itu ada. Ya, kamu bisa melihat di sini semua. Ya. Jadi bagaimana alur pikir kamu ketika mendapati pasien misalnya terduga BPSD, apa yang kamu lakukan sebagai dokter umum? Nah, penilaian apa yang akan kamu lakukan? Jadi buku ini nanti berguna juga untuk kamu ketika nanti di dokter umum. Terus gangguan mental organik dan delirium, ya. Jadi tadi saya sudah kasih tahu kamu ya, jangan sampai salah. Ternyata ditangkapnya psikotik, padahal delirium. Akhirnya apa? 2 hari, 3 hari kemudian atau seminggu meninggal. Nah, karena salah penanganan, disangkanya cuma psikotik. Padahal ada yang perlu dikoreksi ya. Kalau delirium kan penurunan kesadaran. Nah, jadi harus dikoreksi, misalnya kadar darahnya, volume kreatinnya dan segala macamnya. Oke, nah berikutnya ini juga delirium ada. Gimana sih cara melihat delirium? Sekarang kamu nggak jaga di UWD kan? Ya. Nah, jadi kamu tidak tahu tentang delirium, tidak tahu cara memeriksa delirium. Jadi memang sebenarnya sekarang ini agak kurang ya, skill kamu dibandingkan dulu sebelum pandemi ya. Tapi itulah sekarang daripada tidak ada akar, tidak ada rotan, akar udah kembali ya. Ya. Kemudian epilepsi ya. Epilepsi ini penting ya, tata laksana epilepsi karena ini dasar ya. Kemudian nanti juga bagaimana kamu kemampuan merujuk karena ini epilepsi sering terjadi berhubungan dengan gangguan jiwa. Ya karena ada gangguan. Ya sebenarnya ini aksis 3 ya. Dimasuknya ke aksis 3 ya. Seringkali psikotik disertai dengan epilepsi. Dan kamu harus tahu benar bagaimana tata laksananya. Terus kamu obati tentang psikotiknya aja, epilepsi kamu nggak obati. Nah, akhirnya nggak sembuh-sembuh, dasarnya nggak diobati. Oke, terus berikutnya adalah tentang nafza. Nah, nafza di sini kamu juga bisa lihat bagaimana kita menentukan screening pasien terduga gangguan nafza. Ya, kamu bagaimana cara melakukan diagnosis, halaman 35, coba lihat. Nah, 35, ya kamu bisa lihat. Ya, kemudian di sini juga kamu dapat informasi tentang narkoba jenis baru. Ya, alhamdulillah ditulis Dr. Adi, ya, Dr. Adi Wibowo tentang narkoba
Ya kemudian apalagi coba jenis baru, apalagi kafe dan lain-lain ya. Ya, jadi kamu bisa tahu jenis baru apa saja. Oke, kemudian adiksi internet. Jadi memang ini buku ini apa yang sehari-hari kamu hadapi, ya. Adiksi internet. Ya gimana sih adiksi internet itu? Berapa jam dia masuk dalam kriteria kategori masalah gitu kan? Walaupun dalam DSM 5 itu belum dimasukkan di dalam itu dimasuk fokus perhatian, jadi vulnerability apa sih namanya, fokus perhatian yang menjadi fokus, dan kemudian dia akan masih perlu penelitian ya. Jadi dia adiksi internet ya, kemudian nah bagaimana cara nih ya screeningnya, dan dia sudah adiksi internet, kita lihat apakah dia ada gangguan perilaku atau tidak. Nah ini dilakukan screening SDQ misalnya. Kita melakukan identifikasi, adakah masalah emosional, adakah masalah atensi ya. Biasanya orang dengan kecanduan internet ada ADHD, riwayat ADHD, ada masalah atensi, ada depresi, ada pola asuh, ada ternyata IQ-nya rendah, borderline atau ringan, sehingga dia menjadi jadi dia senang dengan internet aja gitu. Nah, ya pengalihan dan asik ya kalau sudah namanya gadget ya, kalau sudah terus-terusan kan sudah asik ya. Nah, akhirnya jadi kecanduan. Biasanya memang seperti itu. Anak-anak yang pintar, makanya anak-anak yang pintar sekarang ini, walaupun dia kecanduan, walaupun dia main game, dia masih bisa atur waktu. Dia masih bisa bagi waktu. Dia masih bisa prestasi sekolahnya masih dia bagus. Tapi ya biasanya yang bermasalah adalah yang IQ-nya di bawah rata-rata. Dia tidak bisa untuk self control masalah. Regulasi dirinya bermasalah. Nah, itu yang kamu harus lihat. Jadi kalau misalnya ada adiksi internet, kamu cek dulu, adakah dia masalah di mental retarded atau tidak. IQ ya? IQ. Biasanya dia, kalau anak-anak pintar dia akan bisa kontrol ya. Nah, tapi kalau udah kebablasan nggak tahu juga ya. Apalagi internet yang pakai bayar-bayar. Yang pakai ini apa? Game online. Ya, game online yang pakai dapat duit. Nah, itu biasanya kalau orang pintar ketagihan tuh. Ya judi online misalnya. Sekarang banyak kasus judi online. Kecanduan main game, kecanduan judi online. Nah, di sini kamu juga lihat halaman 54 ada bagaimana cara melakukan penilaian wawancara penilaian psikotik. Nanti kamu disampaikan ya ke teman-teman kamu ya, supaya mereka bisa ya bisa memahami ya halaman 54 tentang wawancara dengan penilaian apakah dia mengalami psikotik atau tidak. Nah, gejala psikotik ya. Terus kemudian tata laksana farmakologis. Jadi di sini memang bukunya aplikatif, di lapangan langsung. Bagaimana? Jadi kamu sebenarnya lebih gampang untuk mencerna buku ini. Karena bagaimana kamu di lapangan, bagaimana kamu wawancara, bagaimana kamu menilai, ya kan? Bagaimana kamu menentukan hierarki, di sini ada, ya. Kemudian skizofrenia, tadi saya sudah jelaskan sebagian. Bagaimana perangkat kamu untuk menentukan skizofrenia dari mulai masalah dalam isi pikir, dalam pikiran, perasaan dan perilaku, kan? Ya kan 3P itu kan bagaimana kamu menilai dan bagaimana untuk menentukan apakah dia ada gangguan mental organik, apakah dia ada tanda-tanda cedera kepala. Ya, cedera kepala, terus kemudian adanya nafza dan lain-lain, baru ke Mbak. Nah, jadi nanti alur pikirnya kamu bisa melihat begitu. Kamu nggak punya ya? Ini halaman 58, kamu lihat 58. Ikuti ya 58, oke. Nah, kemudian rehabilitasi psikososial. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana tentang rehabilitasi sosial. Ini bukan hanya skizofrenia, tapi juga retardasi mental sebenarnya. Kita punya daycare kan, daycare anak ya. Daycare anak itu adalah untuk tata laksana pasien anak ya. Kemudian kita juga rehab medik juga bisa ya kan. Konsep sekolah. Konsep sekolah juga ada. Terus kemudian kita bagaimana? Jadi dia dia di sekolah tapi dia di sini juga gitu, di rehabilitasi psikososial anak tuh di unit daycare, perpanjangan sekolah. Tapi ada juga yang belum bisa sekolah tapi dia tidak bisa masuk ke unit reguler, bukan yang terapi, yang terapi dia sudah tidak bisa tapi dia masuk ke situ. Nah, itu kamu harus bisa melihat nanti kalau misalnya nanti kamu juga harus bisa kan di tubuh kembang ya. Nah, ini harusnya kamu lihat, wajib untuk melihat anak, ya. Studi anak 1 hari aja untuk keliling, kamu melihat. Nanti ketika di puskesmas kamu tahu merujuk.
ya. Jadi ke dia pasien dengan kok apa namanya gangguan perilaku, ternyata dia retardasi mental, atau dia nggak belum bisa jalan, atau dia belum bisa bicara, kamu rujuk kemana? Kalau nah kamu harus tahu, oke, ya, ya, kemudian salah lainnya udah ya harus bakal rehabilitasi. Nah, saya rehabilitasi bisa setting masyarakat, bisa hidupnya sosial kan. Nah ini adalah apa itu gangguan afektif episode itu yang kamu kan ya media sosial saya sekolah ya ternyata bukan itu produk psikotik misalnya bisa saja jadi begitu. Iya, bagaimana dia sekolah? Kalau pikir dia karena berat ya berat jadi di halaman mulai. Oke, nah ini luas. Depresi bunuh diri ya. Kemudian bagaimana flowchartnya, bagaimana gangguan depresi, diagnosis bagaimana untuk hierarkinya ya. Dari mulai melihat gejala, kemudian apa yang dilakukan diagnosis depresi. Ya, saja terapi kalau bisa jelek banget nggak bisa dirawat rumah sakit berkali-kali itu kita berpikir itu gangguan ansietas ya. Ada gangguan panik di sini yang paling sering. Ya, kenapa dia datangnya sering UG, kenapa datangnya ke dokter jantung ya? Padahal ternyata dia masalah psikologis ya. Kemudian ini wawancaranya pasien gangguan panik bagaimana? Kamu bisa lihat di sini. Kemudian juga gangguan ansietas bagaimana, dan school refusal juga ya di sini. Ya, bagaimana penolakan bersekolah, dan biasanya akibat bullying. Nah, kamu harus tahu kalau bullying itu ada pembuli dan ada korban. Jadi pasti ada pembulinya. Ya, pembulinya juga bermasalah. Yang dibully dan korbannya juga masalah. Biasanya anak-anak dengan self-esteem rendah dan IQ yang borderline atau retardasi mental yang sering dibully. Ya, oke. Kemudian juga ini ada flowchartnya untuk melihatnya bagaimana kamu kerangka pikir kamu menentukan dari mulai awal sampai kemudian menentukan diagnosis. Kemudian juga kejang demam pada anak ya, ini sering terjadi karena nanti berhubungan dengan sejarah gangguan mental di kemudian harinya. Kemudian insomnia ya, gangguan tidur itu sering terjadi. COVID. Ya, sering gangguan tidur, tapi ternyata tidak ada gangguan tidurnya spesifik. Jadi tidak ada gangguan ya primer, maksudnya tidak ada masalah depresi, tidak ada masalah bagaimana kamu menyingkirkannya. Ya, bukan sekunder dari psikotik ya, yang depresi. Oke. Nah, ini juga bagaimana kamu menentukan ya flowchartnya. Kalau dia umurnya itu tidak ya, di halaman 125. Nah, ini kemudian di halaman 127, di halaman 126 ya. 127 adalah tentang undang-undang kesehatan jiwa yang kamu harus tahu ya, bagi warga negara Indonesia ya. Nah, kemudian juga gangguan ciri kepribadian. Nah, ini penting ya, karena ini yang paling sering terjadi. Mungkin di sini ada yang gangguan kita nggak tahu gitu kan. Bagaimana bedakan antara gangguan dengan ciri kepribadian? Kalau ciri kan belum adalah satu undaya ya, undaya yang menghambat fungsi sosial dan fungsi pekerjaan, pendidikan, dan kemudian juga belum mengalami distress ya biasanya. Nah, ini kamu bisa melihat, kemudian terus kemudian juga flowchartnya, ya bagaimana tata laksananya, kemudian retardasi mental yang kamu sudah pelajari, retardasi mental halaman 143, berarti di puskesmas paling banyak karena Indonesia low educated. Indonesia itu nomor 1 retardasi mental, jadi sama dengan di Uganda. Afrika. Jadi kita kalau dilihat tuh kita beda tipis sama orang Afrika. Presentasinya. Iya, presentasinya sama kita beda. Kalau kamu keluar negeri ikut konferensi, maksudnya dalam kategori under development country. Jadi kamu jangan sombong-sombong kalau di sini. Di sini kita bisa sombong, kalau di negara lain kamu nggak bisa sombong ya. Karena under development country. Malu Malaysia. Ya, malu Malaysia udah di atas. Apalagi Singapura negara maju. Ya, walaupun di tetangga kita tinggal nyebrang doang ya. Sebenarnya pulau Indonesia gitu. Ya. Oke, kemudian gangguan belajar ya, gangguan belajar spesifik di sini bisa kamu lihat
Ya kan sudah belajar tentang gangguan belajar. Kesulitan belajar ya. 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 Kemudian dengan ADHD, itu bagaimana kamu menentukan, dan gangguan belajar spesifik itu beda ya dengan ADHD ya. Nah, ini juga tentang apa lagi? Nah, aspek psikologi layanan psikiatri. Nanti kamu baca di sini ya. Tentang bagaimana kamu secara etika sebagai dokter umum untuk tahu bagaimana yang masuk dalam kategori legal ya. Nah, ini juga lihat aspek jurigal, kenapa konsep pemasukan. Pemasukan sebenarnya nggak boleh kan? Nah, harusnya nggak boleh. Nah, harusnya kamu tahu di undang-undangnya, ya. Dan itu harusnya kita sudah masuk bebas paksum. Nah, ini adalah dokter bisa menambahkan tentang layanan unggulan mendukung dalam promosi kesehatan jiwa, ya, halaman 185. Oke, ya kira-kira yang terakhir adalah tentang gangguan perilaku gambaran ya, gangguan perilaku. Kondak. Ya, gangguan perilaku menyimpang sebenarnya. Oke, nanti ini memang ini adalah awal ya, cetakan pertama. Mudah-mudahan nanti ada ditambah cetakan kedua, revisi lagi, ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ini sangat simpel, ya, kamu bisa mudah untuk bikin perangkat pikir kamu tentang konsep mental health, konsep kesehatan jiwa, konsep gangguan jiwa. Jadi kamu baca lebih enak gitu, ya, untuk baca tentang kesehatan jiwa. Dan kasus-kasus yang ya, sering ditemukan di layanan primer dan kemudian di lapangan. Ya, jadi kamu bisa spesifik untuk mengerti. Oke, saya rasa dari saya segitu aja. Ada pertanyaan? Ya, kita buka termin hal yang ditanyakan terkait dengan dinamika yang adalah Kan saya lagi gini kok. Ini, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin dari kelas Malaysia ada berapa orang? Ada dua, oke. Kim dari Malaysia mau tanya boleh? Besar ya? Ya. Action. Ini. Bentar, foto dulu. Ya. Saya tadi lagi ngomong-ngomong, si Raja mau nggak ini. Ini ya. Nah. Siap. Oke. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini kelompok sini, Sayap kanan. Sayap kanan. Jangan bingung ya. Pegangan kalau bingung. Mungkin yang sekarang masih minggu pertama ya. Ya. Gimana, cukup paham nggak kira-kira? Ya? Lebih jelas ya? Oke, kamu ada pertanyaan nggak? Ini siapa dari namanya? Kiri. Ini yang biru-biru Ukrida apa mana nih? Ukrida ya. Ada pertanyaan? Ayo masuk. Wah, udah selesai, kamu baru masuk. Ya, silakan. Jadi pokoknya intinya ini sebagai buku panduan, tapi bukan textbook ya. Jadi bedakan nih, kalau textbook kan buku ajar, kalau ini panduan. Jadi untuk memudahkan kita dalam kerangka berpikir, dimana kan kalau kasus jiwa tuh kalau lagi koas tuh kayaknya susah banget ya nyari asosiasi longgar tuh kayak gimana misalnya, atau misalnya yang dinamakan afek tuh kayak gimana. Dari panduan ini bisa dipermudah seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi buku ini prinsipnya adalah buku yang dibuat bersama-sama. Ya, jadi istilahnya kolaboratif. Ya? Jadi beberapa penulisnya itu memang dokter pendidik klinis di sini ya, di Jiwa Dr. Suwanto Herjan. Ini adik dua ini. Nanti tulis ya, bayar ke Mami ya. Ya. Untuk nanti kamu resumenya minta sama teman-temannya tuh tadi. Kalau kamu nggak ikut, lagi stase. Ya. Ya, jadi rekamannya sini ada ya rekamannya.
apa namanya, recordingnya ada juga ya. Bisa di-share nggak ke mereka? Besar. Oh iya. Ya, nanti di-share aja kali ya, biar kamu bisa inget-inget ya. Recordingnya bisa di-share mungkin di YouTube. Ini masukin YouTube ini, YouTube Grogol. Grogol ya nanti Reja. Ya, masukin YouTube Grogol. Nanti like ya, like, subscribe, comment, sama lonceng. Ya, oke. Dari sayap kiri tadi belum ada yang mau ditanyakan mungkin. Nggak apa-apa, mungkin kasusnya yang mungkin kamu temuin apa gitu atau pengen ditanyakan, nggak apa-apa ya. Bisa bingung kali. Jadi ini minggu pertama hari Kamis ya. Iya. Ya kan udah mau ujian Jumat. Iya. Apa tuh namanya, persiapan untuk ini kasusnya ya, atau ada yang mau mini CX ya mungkin. Nanti dibaca ya, dibaca, dimengerti, bagus lagi kalau kamu nulis. Nah, nulis lebih bagus lagi. Kamu bikin babnya dulu, ya babnya, terus kemudian kamu ringkas, ya. Ringkas lagi. Oh ya, gangguan panik gini. Oh ya, gangguan cemas gini. Oh ya, status mental begini ini gini. Oh, bagus banget. Ujian kamu 100 kali. Ya nanti kamu nanya. Boleh tanya, silahkan. Bimbingan saya ya. Oke, nggak apa-apa, boleh tanya silahkan. Apa yang masih unek-unek? Oh, ilustrasi kasusnya. Ini. Real nggak? Oh, ini. Bisa real dan bisa. Rata-rata real. Ya. Apa tuh? Ada yang nanya dia kalau mau beli di mana? Siapa tuh? Belinya di sini di Mbak Meni. Ada yang nanya. Emang dari mana? Dari luar gitu. Oh, ada yang masuk. Ada yang masuk hari. Oh ya di itu aja. Silakan. Ke Komunitas Kesehatan Jiwa. Nomor Mbak Meni aja. Ya. Oh, ada yang dari luar juga ya? Oh, ada yang dari luar. Padahal sebenarnya kita internal aja, belum show up. Karena ini flyernya list juga ke media sosialnya Rumah Sakit Jiwa Dr. Sutomo Herdian gitu. Kan ada medsosnya. Mungkin tadi kemarin kita udah dapat izin dari Bu Direktur sih, boleh ditaruh di medsosnya Rumah Sakit Jiwa Dr. Sutomo Herdian. Mungkin mereka ngelihat gitu ya. Jadi ngelihat ininya ya, linknya ya Bu Meni ya. Oke, kasih nomor Mbak Meni aja. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan kalian semua bisa baca, kemudian ada manfaatnya, ya. Nah, kemudian saya berharap nanti di praktek layanan primer itu kalian memang benar-benar bisa memanfaatkan buku ini dengan baik ya. Dan kemudian bisa melakukan coding, bisa melakukan diagnosis dengan baik. Karena retardasi mental itu tidak banyak orang yang tahu. Gangguan belajar tidak banyak yang bisa dokter umum itu melakukan coding di situ. Jadi nggak ketahuan. Angka kesehatan mental tidak terdeteksi secara benar karena kemampuan dokter umum dalam melakukan diagnosis yang bermasalah. Ya, somatisasi misalnya. Psikosomatik kalau kamu bilang, padahal kita bilang somatisasi. Sering darah tinggi, padahal darahnya 130, 140 per 80. Padahal kan itu sering bolak-balik, sakit mah kasih antacid. Padahal ternyata apa? Ternyata dia psikosomatik atau somatisasi. Kamu harusnya perbaiki psikisnya. Biasa ada masalah dengan keluarga, masalah dengan anak atau apa. Nah, itu yang kamu tidak telusuri. Akhirnya terdiagnosisnya lambung, gangguan mah gitu. Atau hipertensi. Padahal hipertensinya jelas. Sakit gulanya tinggi. Ya, sakit gulanya. Gula juga dipengaruhi oleh depresi kan, oleh stres kan. Kalau overthinking gimana? Overthinking itu biasanya orang-orang obsesif, orang-orang cemas yang overthinking kan. Biasanya overthinking itu adalah definisi dari gangguan cemas kalau saya. Oh. Ya kan? Iya kan dia antisipatorik kan sebenarnya dia berantisipasi. Kalau netting? Netting? Apaan tuh netting? Negative thinking. Sekarang kan istilah milenial. Netting, overthinking, apalagi? Ada overthinking, netting. Toxic, kamu tahu toxic? Toxic. Yang pertemanan toxic.
Ya, orang tuanya dibilang toksik, ibunya dibilang toksik, bapaknya dibilang toksik, temannya toksik. Sekarang ngetren banget toksik. Tahu nggak? Racun, madu dan racun. Terus prank, tau nggak prank? Prank. Nah, itu sebenarnya itu adalah sebenarnya kondisi kejiwaan sebenarnya. Toksik itu kan adalah definisi, berarti kan ada masalah dalam pola keluarga sebenarnya. Nah, itu yang harusnya diatasi. Kenapa gitu kan? Nah, harusnya dibawa, iya, harusnya dibawa ke psikiater. Terus itu tadi juga prank. Ngerjain maksudnya. Iya, prank ngerjain. Contohnya apa prank? Isengin orang. Iya. Prank bahasa Inggris ya? Iya. Banyak prank. Apa coba contohnya prank? Ngeprank Katanya. Hah? Ngusilin. Iseng. Ngerjain orang. Kurang kerjaan berarti. Ya itu kan nggak bagus sebenarnya. Perilaku yang nggak ada kerjaannya, waktu luangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu kan masalah biasanya. Masalah kejiwaan sebenarnya. Ya itu kamu harus melihat bahwa mental health ya, kesehatan mental itu sangat luas. Jadi nggak bisa kamu ngelihat, oh saya tahu kalau orang sakit jiwa yang begini, nggak bisa ya. Itu berarti kalau saya tahu orang gangguan mental itu begini, berarti itu yang kamu tahu itu adalah gangguan mental berat. Berarti pengetahuan kamu tentang jiwa itu sangat minimal. Kalau cuma tahu itu, sangat minimal. Ya, harusnya apa? Kamu tahu bahwa seorang mengalami gangguan jiwa ketika dia ada masalah dengan interpersonal relationship, misalnya. Hubungan. Ya, dengan keluarga, dengan orang lain, misalnya kayak gitu. Ya, oke deh. Oke, kita tutup. Ya, yuk. Oke. Ya. Oke, kita selesai ya. Cukup. Terima kasih atas kesediaan dari peserta didik Koas ya. Sebenarnya undangan ini juga ada ke profesi kesehatan lain, ada yang magang keperawatan sama dari psikologi, cuma mungkin karena kesibukan di masing-masing unit jadi nggak bisa hadir. Tapi alhamdulillah ada audiensnya ya. Acara ini merupakan agenda diklat yang rutin dilaksanakan per bulan. Ada acaranya itu dua topik ya. Ada yang nonton film, ada yang bedah buku. Jadi yang bulan kemarin, waktu bulan Desember itu nonton film tentang Pasung Jiwa yang ini ada filmnya yang punya rumah sakit. Nah sekarang di bulan ini kita launching buku ini atau bedah buku. Nanti bedah bukunya banyak, nggak cuma ini. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Susi. Ya, sama-sama.